Menurut The Psychology of Money, besutan Morgan Housel, jadi ada sebuah kisah bahwa dulu di Amerika Serikat, dan sampai sekarang juga sih, itu ada namanya perebutan lotre. Lotre ini kalau ada yang belum tahu, dia itu hoki-hokian lah untuk mengumumkan sebuah angka yang nanti angka itu bisa dikonvert untuk jadi mendapatkan uang gitu kan. Nah di Amerika sendiri setelah diselidiki ternyata lebih dari 28% warga di Amerika yang kelas menengah ke bawah yang ikut dalam perburuan lotre ini. Ketika dia tanya mengapa, jawabannya karena semua harga barang mahal, semua harga barang begitu tidak terjangkau, jadi mereka harus ikut lotre supaya mereka punya secercah harapan dapat membeli hal-hal yang baru. Nah, atau dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa orang-orang kelas menengah ke bawah itu bermasalah bukan hanya pada keuangan tapi di pola pikirnya. Kenapa harus memperkaya orang yang makin kaya sedangkan dirinya masih begini-begini aja. Gua Norman Kakak dan selamat datang di Demi Podcast Indonesia. Dua tiga berapa ya? Tahu. 238 mulu. Seharusnya 238 nih seharusnya ya. Ya. Ngarang aja sih ini sebenarnya asal jeplak ya. Ya episode 23 bentar cek dulu lah ya. Kan nggak enak dong kalau tiba-tiba kita nyeletuk kan tapi tidak punya bukti. Semua kan harus dibawa didasarkan oleh bukti. Kalau nggak ada bukti tinggal digugat kan, betul nggak? Kalau nggak ada bukti ntar dianggap curang. Ya. Kalau ada bukti kan tinggal dihilangkan dan dibakar dah. Mumpung masih bulan Maret gitu kan. Perasaan eventnya udah lewat deh, mohon maaf nih. Ya kan, mumpung masih bulannya gitu kan. Lumayan lah. Ya, ini episode Demi Podcast edisi ke-236. Tidak ada Aquam lagi sibuk. Aquam lebih senang mengejar duniawi daripada mengejar kebatinan di sini. Betul, dia selalu duniawi gitu kan. Iya, karena memang betul hidup tanpa uang bagi kelas menengah ke bawah seperti kita itu hal yang merugikan. Betul. Iya, betul. Nah, ini kita bertiga di sini sebenarnya mau bukan ini ya, bukan kita mau ngomongin orang, tapi kita kesel. Sama aja sih. Sebenarnya ada satu pertanyaan dulu sih sebelum dimulai. Apa? Gitu kan. Apa? Ya jadi ini kan. Jadi gimana kabar kalian minggu ini? Sampah anjir. biar kelihatan itu gitu loh. Biar kelihatan intimate gitu loh. Sampah banget anjir. Gak ngerti. Gue kan ngeliat apa namanya podcast makna gitu kan. Ya. Terus? Yang ternyata ownernya sama sekali tidak bermakna omongannya. Ini ya yang salah satu ownernya itu denial ya. Iya. Sebenarnya bener sih, maksudnya lu membela karya lu itu betul gitu kan. Tapi jangan jadikan itu tameng sebagai anti kritik gitu kan. Permasalahin ini lagi gaji desainer di bawah UMR kan. Iya betul. Setara UMR begitu di ulti keluar tuh semua desainer UMR yang desainnya lebih bagus diem aja dia kicep. Iya maksudnya kan ya ini sih maksudnya orang-orang menengah ke atas itu jangan sampai memandang rendah atau hanya ingin memanfaatkan orang-orang yang ada di kelas menengah ke bawah gitu loh. Tuh, terus tolong ini sambutan bridging-nya dong anjing. Iya. Kan gue nunggu lu. Dia mah kebiasaan. Orang tuh habisin dulu ngomongnya. Kan gue nungguin lu dulu gitu loh. Yon. Itu gue udah mau habis gitu. Aduh, gini misteri gimana sih? Gini Yon. Orang kalau bangun jembatan, itu kan nggak bisa jembatannya doang, ya kan? Ada penghubungnya, ada yang pakai kabel kawatnya. Nah ini nungguin lu nya kapan kelar gitu loh. Kita nggak tahu lu turunnya, nggak tahu. Ya nggak bisa lah. Gue kalau mau bangun jembatan, klaim gue harus jadi gitu kan. Kayak gubernur di suatu daerah
belakangnya barat gitu kan. Hari ini kita disponsori sama Cibori ya. Aduh, makin ketahuan dah gubernur ini kan, Wakanda Barat kan. Ya provinsi yang barat, ada barat-baratnya kan banyak ya, jadi santai. Ada. Enggak sih, sebenarnya yang aneh dari pernyataan itu dia seolah-olah bilang kalau ya UMR gaji. Mohon maaf ya, gue nggak apa ya namanya, bukan merendahkan juga atau apa ya istilahnya apa ya, Ini bukan mau untuk underestimate. iya meremehkan. Ya meremehkan, gue bukannya meremehkan, toh gue juga UMR ya, UMR Jogja. Goblok lu. Goblok. KTP Mundi. Aduh. Ya maksudnya apa namanya? Lupa kan. Lupa gue. Nggak gini. Jadi ya dia maksudnya terlalu meremehkan kalau misal maksudnya desainer UMR itu tidak punya selera lah, atau mungkin kelasnya belum sampai di level dia yang sudah di atas UMR gitu. Oke. Padahal yang di menengah ke bawah, katakan di UMR ini, itu mungkin yang lebih niat, yang lebih ngulik gitu. Karena bisa aja kan lu tiba-tiba langsung dapet job di atas UMR karena apa yang ngasih kerjaan ke lu ngelihat bapak lu siapa. Iya dong. Iya. Atau paman lu siapa. Iya. Makin jelas, Yot. Jadi kan ini kita lagi ngomongin desainer grafis dalam dunia agensi. Iya, betul. Dan memang yang bikin nyebelin itu adalah dia menganggap bahwa seolah-olah semakin tinggi gajinya, tes seseorang tuh semakin bagus. Nah, itu. Gua kasih tahu ya, orang-orang yang gajinya tinggi-tinggi yang gue temuin tesnya aneh. Sumpah, tesnya aneh-aneh. Aneh banget. Terus dia bilang, ini karya seni, ini seni. Ya, menurut dia seni, menurut gua mah bukan seni. Sekarang gini, seninya di mana ketika lu menjual fotoset lu, ya, secara digital pula, ya, lalu disuarakan untuk membeli mobil mamanya. Tujuannya mulia, tapi lu kan orang berduit gitu loh. Lu public figure men gitu. Maksudnya banyak orang tahu lu gitu. Aneh kan? Masalahnya tes aneh ini diturunkan kepada manusia-manusia menengah ke bawah, rakyat menengah ke bawah. Seolah-olah rakyat menengah ke bawah ini terlalu bodoh sehingga harus dibentuk tesnya sedemikian rupa membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini ya, pembodohan secara satu negara ini. Enggak sih, sebenarnya yang menurut gue aneh, kenapa ini gue bilang aneh dan meresahkan, ini sangat lu nggak bisa, misal ada yang nge-compare public figure ini, kayaknya udah semua udah tahu kayaknya ya. Ya. Biasa si Livi ini, sebut nama lagi kampret, gak usah sebut nama. Ya udah. Kita masih kecil, nanti disomasi. Ya tenang aja, gue punya kenalan banyak kok. Terus? Ya maksudnya beda kalau misal si public figure ini dia muncul pertama kali sebagai idol. Itu nggak bisa di-compare loh. Iwadon maksudnya. Iwadon. Beda. Kalau e-girl kan ada yang ngambil keuntungan dari followersnya atau followersnya lah ya. Ada yang enggak gitu. Cuma maksudnya kalau idol itu kan lu pasti udah di itu kan, ngerti. Lu muncul sebagai bahan komersil gitu. Udah belakangnya. Gitu. Sementara dia itu pertama kali muncul brandingannya itu langsung orang kaya polos gitu. Itu yang kenapa kok ada gitu, maksudnya
orang kayak maksudnya ada orang yang bukan nyumbang apa ya, Beli nyawer lah ya, beli nyawer. enggak, eksklusif. itu nggak Ya, nyawer, beli itu beli, konten. itu beli. Beli konten eksklusif itu. Ya beli konten eksklusif ya untuk mencapai goal itu kan, untuk mencapai beli mamanya Mercy gitu. Menurut gua aneh aja. Masalahnya gini, kalau dia bilang contoh nih, ada streamer di YouTube yang gue tahu, dia jelas-jelas pasang di Sawerianya dia mau build PC baru biar bisa bikin experience lebih baik. Atau kayak Jelas. VTuber gitu. Jelas, itu maksudnya jelas itu kan, kayak memang dia mau upgrade peralatannya. Ini mobil buat mamanya. Mobil buat mamanya. Mobilnya apa? Mercedes-Benz pula kan. Sekarang gini, orang konyol mana yang jelas-jelas sudah ditulis di laman itu beli mobil Mercy buat mama, terus dia nyumbang 20.000, padahal 20.000 itu bisa dia pakai untuk buka puasa di warteg. Tapi dia rela ikut puasa 24 jam hanya untuk itu. Di mana? Ya sebenarnya ya maksudnya kenapa gua menggebu-gebu ya baik lagi kan. Brandingan pertama kali dia muncul itu cewek kayak polos gitu. Cewek kayak polos yang dia secara belak-belakan kalau misal bolos sekolah tuh ke Jepang gitu-gitu loh. Iya, gini, oke lah kalau misal dia minta biaya, iya ini buat aku kuliah di luar negeri, ya masih oke, karena dia mau menempuh pendidikan. Siapa tahu nanti kayak Jerome Pauline gitu kan, pulang-pulang walaupun tidak bisa mengubah Indonesia, setidaknya ada yang disumbangkan gitu loh. Iya. Ada yang disumbangkan. Pulang-pulang jadi itu ya kan, jadi selebritis lainnya pada umumnya. Iya, walaupun sebelum dia jadi selebritis pada umumnya, dia ada bangun sekolah, ada bangun apa ya, oke lah ya, oke gitu ya. Maksud gue ya, orang konyol, orang mana yang sudah ditulis beli mobil. Gini, orang yang nyumbang lo pernah mikir nggak sih, kenapa nggak gue aja tulis di traktir gitu, gue mau bikin foto set bagus, dibuat sebagus mungkin untuk membuat mama saya bahagia naik haji. Ada nggak kepikiran gitu? Gak laku. Karena seingat gua ada fotografer bagus ngasih konten-kontennya di traktir, itu yang beli dikit. Nggak usah fotografer bagus, komikus Indonesia tuh yang OP banget gambarnya, bagus banget ceritanya, di traktir itu ya ampun nasibnya, kasihan bener. Iya. Sementara kita ngomongin itulah. Sementara konten-konten bisa ada fotografer, ya inilah. Misal kontennya moto-motoin mantan idol lah, mantan ya e-girl lah, atau cewek-cewek grafure. Laku banget lagi. Laku banget. Kalau itu seputar per K-popan sih, atau ya seputar per idolan lah, make sense gitu kan. Make sense. Lu motoin terus lo jual lagi gitu, atau kadang-kadang kalau kata cewek gue ada freebiesnya gitu, yang foto-foto kecil yang bisa dibagi-bagiin gitu ke orang-orang. Ya make sense, karena emang itu jadi bahan kolektor kan. Walaupun idolnya sendiri pun udah nyindir kayak, ya sebenarnya ngapain sih, kan lu bisa aja print dari website kami, atau print dari Instagram dari ini ya kami, terus kenapa lo harus beli dari orang gitu. Tapi kan itulah kesenangan para fansnya gitu lah. Kayak gue di MU, gue suka De Gea, gue suka De Gea, gue suka Maguire, gue suka Bruno Fernandes gitu loh. Jagoan gue Donny van den Beek, kalau ada yang jualan kartunya pasti gue akan beli. Dalot. Ya Diogo Dalot gitu ya. Rashford. Semua anjing. Onana. Kalau ada kartunya terus eksklusif gitu, maksudnya eksklusif kartu yang ada tanda tangannya, pasti gue incer gitu loh, kalau harga terjangkau gitu loh, jadi bahan koleksi. Itu emang kesenangan fans ya, tapi ini kan tidak make sense, tidak masuk di akal gitu loh. Iya, maksudnya kayak, daripada lu ngebahagiain mama orang, kenapa nggak lu bahagiain keluarga lu dulu? Sebenarnya bukan argumennya gitu loh, maksudnya gue nggak tahu apa argumennya mereka gitu. Cuma maksudnya kalau misal argumennya, ya kalian juga idol K-pop bla bla bla, yang suka ngidolin K-pop atau ngidolin idol Jepang, J-pop, JKT48, AKB48 gitu.
Ya beda, baik lagi tadi yang gue omongin kan. Mereka dimunculkan dari orang yang nggak tahu apa-apa, gitu maksud dari orang yang nggak tahu siapa mereka dimunculkan, oh ya emang buat ada di industri ini gitu. Dan jadi ekosistem juga buat fansnya gitu loh. Iya, ya emang apapun yang mereka lakukan akan jadi fan service gitu maksud. Iya, ya kayak contoh yang kayak tadi bagi-bagi foto freebies gitu, bagi apa foto-foto idol-idolnya gitu begitu dijual ke sesama fans. Nah, bagi foto-foto eksklusif yang dia cepret sendiri, kan ekosistem fansnya jadi hidup gitu loh. Dan Ya betul. ini udah jelas-jelas ditulis Mercedes-Benz untuk mama, mau beli mobil Mercy untuk mama. Why? Jadi Why? jadi menurut lu ini gimana Yud? Fenomena ini gitu. Dari Sebetulnya simpel aja ya. gitu. Fenomena ini kan emang dasar dari fansnya dia aja. Terus mereka ini yang memang apa ya, memaksakan delusionalnya dia gitu. Apa Nih, ini ya. namanya? Ini ya ngirain kalau aku bisa nyumbang untuk beliin mamanya Renata, sih sebut nama, beliin mamanya Mercedes-Benz, aku bisa jadi mantunya. Hei, Anda pikir orang seperti mereka mau mantu-mantu pribumi? Ya itu mungkin Tidak ininya terjadi. ya, tapi kan terlalu jauh, mungkin paling enggak kenal gitu kan atau apa. Tapi kan nyatanya enggak. Mereka cuma nganggap ya udah lu sebagai spender. Simpel itu. Gitu loh. Jadi ya gue bilang maksudnya ya itu memang delusional semata dia aja. Cuman aneh aja. Iya gue juga emang sebetulnya rada bingung juga, heran sama terlepas dia kaya atau miskin ya. Kayak lu bisa spender uang sebegitu banyaknya ke orang yang memang nyatanya juga gak ada impact-impactnya dalam kehidupan lu gitu. Gue nggak tahu juga sih. Tapi kan di luar sana tuh ada banyak banget orang sekitar lu yang mungkin bisa membutuhkan bantuan dari dana-dana lu pundi-pundi lu ketimbang lu ngebantu buat beli mobilnya itu orang. Yud, itu bisa jadi argumen mereka, Yud. Tapi kan saya kasih karena memang saya senang. Dia kan membuat saya kesenangan. Dia kan dia kan membuat saya lupakan masalah-masalah saya walaupun sementara. Ini gue arahnya tahu sih, cuman gue nggak enak ngomongnya aja gitu kan. Tapi kan itu argumen mereka. Maksudnya fan service aja gitu lah. Iya, oke. Iya, fan service aja betul ya. Udah sih sesimpel itu aja. Kayak anjir aneh, emang orang-orang ini kayak gitu sih rada aneh sih sebetulnya. Menurut gua. Aduh. Ya, kayak orang yang jadi spender tuh aneh. Tidak diterima di akal. Sama kayak ini NFT-nya si Gozali, ingat nggak kalian? Yang dia foto tiap hari. Dia tahu gua. Terus ada orang mau beli kayak, hah? Gini. Ya walaupun ya itu rezekinya Gozali ya gitu. Iya, dan yang beli juga orang-orang kaya gitu kan. Apa ya? Kalau itu mah iya, NFT mah iyalah. Cuman maksud gue sebetulnya bukan hal yang baru orang-orang ya betul melakukan nge-gift gitu. Gue hampir tahu lah dunia-dunia kayak gituan. Contoh aplikasi mungkin salah satunya bisa gue sebut gitu kan. Kalau Bigoles terlalu baru menurut gue. Ada yang namanya Hallostar, terus ada yang namanya banyak deh. Mantan pengguna suhu. Oh, dia mah suhu udara. Makanya kalau kayak gitu-gitu, ya gue sebetulnya heran di situ doang. Apa sih kenapa mereka jadi spender sampai sebegitunya gitu loh, yang tadi gue bilang. Padahal impact-nya ini juga nggak seberapa di kehidupan lo gitu. Ini sama kayak ini nggak sih? Sama kayak lu main game online gak sih? Iya. Hampir sama. Kayak lingkaran setan aja lo kayak gitu. Ntar tiba-tiba butuh goals. Aku butuh goals segini nih, gini. Ntar tolong bantu ya. Apalagi di TikTok juga sekarang udah lumayan ada yang kayak gitu-gitu juga. Wah bangsa, tapi maksudnya ada orang-orang goblok di Ragnarok atau di sel online yang itu lagi sering ketipu akun-akun hode. Gue jadi kayak, oh iya ya, zaman dulu kan begitu ya.
Anjing Iya sih. makanya kan, gue bilang Anjing aneh-aneh sih. orang-orang sekarang. Sebetulnya Tolong. balik lagi di openingnya Norman, mindset kita tuh yang aneh sebetulnya. Iya, iya. Zaman dulu main Tapi betul sih. ada bapak-bapak ngamuk di warnet gua. Anjir lah 12 juta gue hilang gitu kan. Ngamuk, kenapa aja orang ngamuk? Ini laki ternyata, lanang ini lanang. Iya, maksudnya gini loh, itu lebih bias lagi loh, ngaco. Iya, Lu lebih nggak parah tahu, lagi. gini, lu nggak tahu mukanya, lu cuma dapat fan service apa hasil cewek-cewek dari comotan gitu, maksudnya foto-foto comotan, suara-suara comotan, terus lu spending duit buat si akun Iya, ini, iya, iya. terus pas tiba-tiba ketahuan cowok itu lebih hamsyong lagi sih. Itu literally nasionalis banget gitu loh. Iya, iya. Terlalu wah. Ya walaupun zaman dulu beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang kan lebih gampang tracking ya, maksudnya untuk Iya. misal Iya, ini iya. AI, ini foto asli, ini foto model siapa gitu. Zaman dulu kebongkarnya pas di FB, pas di chat FB, ditegur sama teman-teman Iya. komunitas, itu cowok bego, itu cowok. Ah, gue nggak percaya desain fotonya. Mending ganteng, cowoknya jelek aja. Aduh. Ini kan Sedih banyak banget. kayak gitu-gitu, makanya kayak ini udah bukan dunia yang baru gitu loh. Makanya ngeliat orang kayak gitu pas lo share ke kita gitu, ngeliat kayak ya anjir ternyata di 2024 masih ada yang kayak gini ya gitu. Cuman memang dibungkusnya secara modernitas aja. Ya Cuma itu pembaruan udah aja lama. sih. Maksudnya ini pola lama, cuma pembaruan aja. Maksudnya pembaruan tuh kayak ya lu jadi cewek aja kebetulan lu populer gitu, tiba-tiba populer kan, dia kan tiba-tiba Emang populer kan, iya, lookingnya pun juga mungkin bagi sebagian orang good good gitu. gitu iya. Terus ya udah dia, gua konten selfie misal ya udah pakai, misal coba pakai tank top doang atau misal pakai kaos yang sangat sopan gitu misalkan, terus yo coba dikraktir, mungkin dia iseng-iseng aja awalnya, iseng-iseng ternyata Iya. ada yang beli. Itu maksud gue. Jadi gue berkesimpulan ya, dan tolong ini dipotong dan akan saya jadikan judul ya kan, Livi Renata tidak bersalah. Iya dong, Livi Renata tuh nggak salah tuh pola pikir orang-orang ini. Gue juga tidak menyalahkan orangnya, Iya kan? gue tidak Iya. menyalahkan Iya, konten iya kan? kreatornya. Cuman orang konyol mana yang secara alam sadar melihat beli mobil Mercy buat mama, terus nyumbang. Padahal lu istilah kasarnya, lu rokok aja lu masih nebeng sama temen. Iya. Itu Motor hard aja. truth loh. Hard Motor truth aja. gitu. Lu masukin ke ruang tamu dulu kayak gue nih. Iya. Atau maksudnya beli bensin gitu untuk apa, karena lu nggak sanggup beli Petramax, atau bukan nggak sanggup sih, atau ya Petramax lebih boros dan lebih mahal aja, jadi lu rela ngantri ke Pertalite gitu. Itu hard truth banget. Terus udah gitu ngawak-ngawak lagi, pemerintah kenapa sih harga bensin mahal, bla 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 bla. Nah, Tapi itu. dia nyumbang 500.000 buat beliin mobilnya mamanya Lipi. Ya walaupun kita juga nggak bisa menyalahkan sisi ego mereka atau sisi desperate mereka lah. Mungkin untuk sebagian orang Livi Renata ada penyelamat hidup mereka gitu. Iya mungkin Iya. bisa jadi. Ya kan? Jadi Kita tidak mereka inilah. ya spending itulah, maksudnya ya good spending aja buat mereka gitu. Walaupun tetap yang salah tetap pemerintah gitu kan. Waduh. Loh iya dong, maksudnya ya kayak gue misalkan sangat memuja siapa ya, Daniel Nugent lah. Tapi mungkin gue akan rela beli fotobook dia yang harganya 1 juta. Walaupun kadang gue makan rela beli di warteg yang paket 10.000 atau ngantri Pertalite gitu. Paham Ya sih, karena gue udah stres di dunia nyata. Nah mereka ini bisa bisa ngasih makan ego gue.
bisa ngasih makan bias gue. Walaupun pas balik liat banking, loh kok? Loh kok itu kan. Loh, bentar. Iki kemana duitnya ya? Tapi ini lingkaran setan loh man, serius. Ya emang. Karena misalkan gini ya, loh kok, aduh nunggu gajian gitu. Tapi ketika ngelihat mereka, ini aku udah punya paket selfie baru. Kalau mau beli silahkan ditraktir bla 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 gitu kan. Siap, bisa aja mereka ngutang, rela ngutang. Siapa bilang Bisa ngutang? jadi loh. Apa bilang ngutang? Pinjol. Nggak bisa jadi, Iya. bisa Macam-macam jadi. lah. Kalau sekarang mungkin iya bisa jadi. Dulu mau susah men gitu loh. Yang gue bilang aja spender dulu aja ya dengan konten yang live gitu yang kayak Bigo, cuman dia yang kalau dulu lebih proper lah, ada studionya segala macam. Itu dia buat ngechat khusus itu aja tuh lo harus VIP-nya itu aja kadang dari 75 sampai 100 ribuan gitu, dan mereka tetap aja gitu, even dia jadi VIP-nya sampai dia nge-give, ya maksud gue kan bukan hal yang nominal kecil gitu loh, tapi masih aja dia meloyalitaskan diri untuk apa yang dia suka, ya gitu aja sih. Iya sih, gue juga dari awal gue tidak mempermasalahkan si konten kreatornya gitu loh, karena Iya. sampai kapanpun pasar itu akan tetap ada karena orang-orangnya karena marketnya ada, tinggal siapa duluan yang berani dan bisa nemuin marketnya itu. Betul. Iya. Contoh gini. Contoh gini. Siapa yang dulu kepikiran ngebuat live streaming ngobrol doang? Padahal dulu orang mikir kalau live streaming harus main game, harus sesuatu yang wow, yang ini. Ini ngobrol basa-basi doang 40 menit dapetnya 2 juta, 5 juta semalam. Kalau yang nggak ada kepikiran. Emang kalau yang sekarang sih gue jujur dah, gue kan juga memang dulu suka ngamatin juga. Emang yang sekarang itu sampah. Kalau dulu tuh bener-bener proper, lu harus ke apartemen studio, terus lu bener-bener ada bebas macam, dan itu memang mic kayak Norman gini, terus sampai bener-bener lu membuat sebuah konten kayak live podcasting aja gitu, lu ngobrol, ada komunikasi. Betul. Kalau sekarang bener-bener sampah gitu, makanya kayak anjir ini enggak ini, makanya orang berani meloyalitaskan diri dia pada dulu ya, bukan sekarang, meloyalitaskan diri dia ke apa yang dia suka, karena memang komunikatif sama yang live-nya itu. Mungkin juga sekarang yang gamers pun juga sama gitu kan, sembari main game, walaupun otak pasti multitasking banget tuh, main sama ngobrol gitu kan, tapi ya mereka seneng-seneng aja gitu. Tapi yang sekarang ngobrol-ngobrol yang kayak sekarang gini ya sampah banget malah menurut gue. Ya karena maksudnya kalau misalnya banding sama dulu itu ya mereka proper kan, maksudnya dulu proper nyiapin materi gitu, kayak misal kita gitu nyiapin materi, terus riset riset tempat. Ini gimana, ada esensinya lah. Maksudnya gimana cara menghibur juga, ada esensinya. Karena terus beralih gitu ke 2 tahun inilah, 2 tahun ini kemudian beralih kayak ke mandi lumpur. Fenomena mandi lumpur, ya kan? Ngemis online itu mah. Cewek-cewek NPC sekarang. Oh, apa yang terbaru apa nih yang terbaru? Ada yang terbaru. Apa? Beras habis. Hah? Ini kalau ketawa pasti tahu, Yus. Enggak, ini gue nggak relate sih. Kalau yang ini gue nggak relate sih. Ntar gue kirimin aja video. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Ada namanya setboard, ntar gue kirimin aja deh. Setboard, kenapa dia? Iya. Ya dia tuh konten cuman apa ya, joget-joget doang, terus kayak tapi yang nonton itu 1.000 man, demi Allah, gue sampai bingung. Kalau joget-joget itu kan jogetnya keren gitu kan, masih ada effort, berarti dia latihan. Bentar. Ini aki-aki, mohon maaf. Bukan cewek cantik, bukan yang badan keker yang gimana gitu, cowok. Dia ini aki-aki kuproy, bangke. Maksudnya dapat saweran gitu loh. Maksud gue gini, kalau yang contoh yang memang kita tahu dancer beneran yang kayak pria berkumis kutang tuh, dia kan, iya gue tahu itu, dia kan emang dia cari tahu gerakannya, dia latih gerakannya. Betul. Literally ngedance dan ada usahanya. Kalau
Betul. Dan ada Dan esensinya ini gitu loh. enggak beneran. Lu latar belakang bener-bener natural banget. Terus kayak cuma duduk, entar tiba-tiba orang gigit donat, terus entar tiba-tiba joget lagi, entar berhenti lagi, dan itu yang nonton 1.000, hampir 2.000, malah 1.900 berapa gitu. Ada Demi Allah, Norman, ada ada aneh banget kan? ada apa sih dengan selera masyarakat ini makin lama makin aneh anjir. Lu mending nonton anime gratisnya di Muse Indonesia dah, sumpah. Ya, tapi maksudnya emang aneh. Selera, maksudnya kan gini loh, selera orang beda-beda ya. Kan Iya, balik lagi gitu. Cuma, aduh, gimana? Bahkan itu udah kelewat aneh. iya, beberapa konten kreator pun udah mengeluhkan gitu. Maksudnya kayak, gue perasaan bikin sesuatu niat, kenapa ditontonnya dikit? Itu. Tapi karena yang sembarangan, misalkan bikin sembarangan atau bikin nggak proper, kok yang malah yang rame itu ya gitu. Makanya mungkin itu yang bikin akhirnya ya udah Tapi ini sih, males-malesan aja. gue jadi mikir sih, sebelum kita tutup ya, gue jadi mikir sih, Hmm. kayak gini nih, orang itu harus, jika seseorang bisa hidup dari kontroversi, Ya, dan selamanya dia harus hidup dari kontroversi tersebut, bangkainya setelah dia buat kontroversi tersebut dan dia berhasil dan dia hidup dari situ gitu ya, host-host yang dibuat, maka tingkat kontroversinya akan semakin meningkat. Iya, iyalah. emang. Akan semakin, karena orang akan dipush, oh dia bisa buat kayak gini terkenal, tapi udah nggak bisa kayak gini, gimana caranya ya gue bisa jadi lebih terkenal dari dia ya, tapi tidak pakai cara dia, makin naik tuh tingkatnya. Jadi keanehannya semakin tinggi sampai di titik sampai gue yakin pasti akan ada titik di mana orang udah muak, udah capek, ini udah aneh banget, tapi pasarnya tetap ada. Itu bikin gue aneh, Iya, itu pasarnya tetap ada. Itu. Dan maksudnya secara psikologis itu kan wajar kan, gitu. Ya, Ya itu gimana juga anehin, kalau gue aja. itu juga aneh, kok pasar tetap ada. Karena ya maksudnya kita nggak usah nganehin pasar lah. Pasar emang dari aneh gitu, nggak bisa ketebak pasar. Emang nggak bisa diprediksi. Kita gituin kali ini kita mempermasalahkan konten kreatornya ya. Oke. Misal kayak pola pikirnya adalah kenapa ada yang berpikiran kenapa orang selamanya akan terkenal lewat kontroversi, kenapa gitu? Kayak lu tuntut man, kayak yang tadi lu bilang tuntutan gitu. Kalau misalkan orang terkenal karena prestasi gitu, dia harus membuat ada tuntutan, entah itu tersadar atau enggak, dia ada tuntutan untuk membuat prestasi yang lebih tinggi gitu. Itu susah, lebih gampang bikin kontroversi lah. Misalkan gue terkenal karena makan bawang gitu. Terus habis itu gimana caranya biar kayak gini lagi? Gue makan cacing. Gak usah kayak gitu. Lu masih tahu nggak sih live yang mau makan cabai sebanyak itu tapi kagak kemakan-makan, cuman set. Iya, ayo masuk lagi ini lagi. Itu aja yang nonton. Iya itu gue tahu aja, gue tahu. Anjir. Aduh. Itu yang nonton aja 1.000 orang. Boleh nggak sih ya nonton itu, kita suruh mereka kesini nonton ini, sumpah. Iya kan, gue bilang makanya. Ini lebih Ya bermanfaat. makanya kan gue kemarin bilang udahlah David jadi itu aja YouTube reaksi. Reaction ya anjir. Iya, capek. Yang nonton cuma 10-12, anjir lah. Mikir. Emang dipikir nggak capek kalau mikir? Iya anjir. Emang lu pikir ngelucu juga nggak butuh ini anjir. Riset. Nggak mikir. Makanya kita ambil Aquam. Makanya kita ambil Aquam. Iya, Aquam aja sampai riset ya kan. Aduh, materi apa nih biar lucu. Bercanda Wam. Kita ngajak lu emang karena kita senang sama lu sih, Wam. Iya sih, lu orangnya funny banget. Sama, Iya, itu sama aja. Lu always funny, Bam. Itu sama aja, gue udah sapu di ini lagi anjir, disebar lagi, cuk. Tapi ini pertanyaan terakhir ya. Ya, apa boleh? Jadi kalian setuju nggak kalau dengan sama pernyataan kalau cewek cantik setengah masalah hidupnya itu selesai? Kenapa sih? Muka kalian bisa biasa aja nggak sih? Ya udah jangan cewek cantik deh, cowok.
Orang yang mukanya bagus orang gitu ya. cakep. Orang cakep tengah masalah hidupnya selesai. Itu gue Gua nggak di- sepakat. Gue setuju sih. Mau gimana pun juga, lu tinggal ngapain aja, udah clear gitu. Iya, sepakat. Kalau gue sih lebih setuju sama pernyataan gue yang pertama ya. Apa? Ya walaupun nggak jadi deh. Karena tadi abis gue pikir kan cowok cakep kalau misalkan dia nggak nge-push dirinya lebih, dia nggak akan kelihatan gitu. Tapi cewek juga sama. Kalau misalkan dia nggak nge-push dirinya lebih, nggak akan kelihatan juga. Gitu. Ya paling mentok-mentok jadi aneh-aneh. Anjir. Anyway, sebelum tutup, gue ada satu quote bagus yang gue dapat dari Mr. Beast kemarin itu. Lo bisa cari tweetnya di X, tweetannya dia di X. Dia bilang gini, kan ini di Amerika lagi fenomena nih, orang banyak keluar kadang ngikutin idolanya, kayak tadi kan, ada idolanya Liv Renata, jadi dibuat semua untuk Liv Renata. Ini ada orang yang ngikutin idolanya, dia rasa aku udah menghasilkan $300 per hari, per bulan. Aku mau kayak Mr. Beast, aku mau drop out dari sekolah, aman nggak ya? Sampai Mr. Beast tuh buat pernyataan, jangan pernah lo drop out dari sekolah, jangan pernah lo drop out dari kampus, karena lo ngeliat satu orang sukses seperti gua, satu Mr. Beast seperti saya, ada 1,000 orang yang lain itu yang gagal. Jadi di antara 1,000 orang cuma ada satu kemungkinan orang yang bisa sukses. Kayak Mr. Beast, Slim itu gagal. Jadi daripada lu mau coba drop out tapi skill lu cuman di YouTube cuman untuk mengejar $300 per bulan di YouTube yang dimana itu nggak bisa menghidupi lu, tetaplah bersekolah, tetaplah berkuliah. Itu. Ya, betul. Belajar yang pintar ya, nak. Nah, masalahnya adalah orang yang bersekolah dan berkuliah lalu bekerja belum tentu dia bisa berpikir, buktinya dia bisa nyumbang duit untuk beli mobil Mercy orang. Percuma Mr. Beast nasihatin begitu kalau outputnya orang itu berpikir lain. Oke, aku memang tidak bisa jadi seperti Mr. Beast, tapi aku bisa menyumbang orang yang seperti Mr. Beast. Ya sama itu sih, maksudnya kayak orang-orang pada bilang, ya itu siapa namanya, Bill Gates sama Mark Zuckerberg juga Drop out. Drop outnya dari Harvard, bukan dari BSI. Bukan juga LP3I gitu kan. LP3I. Gunadarma bukan berarti kampus-kampus yang kita sebutin jelek juga. Gitu. Gunadarma mahal ya anjir. Iya makanya. Lah, woi Gundar iklannya alien tiba bro. Udah alien, Jokowi, Obama, udah semua tuh Gundar. Gila. Gak usah Gundar, lulusan UI ITB, yang drop out dari UI sama ITB aja belum tentu bisa maju kok. Iya betul. Ya iyalah. Betul. Gila lu. Dan maksudnya juga nggak semua yang drop out dari Harvard sama ya Harvard lah. Yang drop out dari Harvard bakal bisa sukses juga kayak Mark sama Bill Gates. Ini yang salah. Makanya gue selalu bilang, lo kalau mau drop out kayak Mark Zuckerberg, pastiin lo, Mark itu dia berani drop out karena dia sudah punya Facebook dan Facebooknya sudah well maintained. Udah bisa dipublikasikan tuh Facebooknya waktu itu, makanya dia berani drop out karena dia tahu dapat keuntungan. Tapi tuh ujungnya dia kuliah lagi kok. Dia selesai kuliahnya. Iya betul, nggak tiba-tiba dapat gelar itu kan dokter kehormatan kan? Iya nggak kayak suka nih gue umpannya nih, tidak seperti salah satu iwadon negara ini yang sedang memimpin partai, tidak seperti itu. Ya gak usah dijelasin gitu lah. Gak usah terlalu detail lah. Iyalah. Umpan gue udah cantik itu shotnya jangan kekerasan gitu lah. Tapi gol. Enggak, Darwin Nunes lu kena tiang. Gitu kan. Satu lain Bill Gates, dia berani drop out karena dia sudah punya Microsoft. Apa yang diiniin? Siapa lagi? Ini dulu si Steve Jobs, dia drop out karena Apple udah well done, udah sustain, dan dia yakin bisa dijual. Tunjukin sama gua orang-orang yang keluar kampus Harvard, Oxford,
yang begitu drop out dia tidak punya apa-apa. Banyak yang punya apa-apa kok. Banyak yang udah tahu udah dapat program apa, yang udah dapat yang udah bisa berbisnis. Heran bener gue. Iya, Mas. Ya, dan jangan lupa sih kita tinggal di negara dunia ketiga. Betul, yang dimana Gitu juga loh. semua serba susah, semua serba naik Iya, ya. betul. Itu kenapa kita Bro. butuh partai banteng kejayaan negara, oposisi ya. Gitu. Ya. Tolong hit Iya. tuh ya, Yud. Gua udah lost ini, Yud. Tolong Terima ya. kasih yang sudah menonton dan mendengarkan Demi Podcast Indonesia. Anjir, ditutup, dan masih bangset. banyak podcast lainnya dari NPC Network. Ada apa dengan gaming, ada juga kita Demi Podcast, ada Stereo Hut juga, ada Hello Tendo, dan masih banyak yang lain ya. Kalian tinggal search aja nanti di situ, oke? Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, kasih Jangan lupa share kemana-mana, dan sawer ada di linknya, ada di sebelahnya, di bawahnya Ion ya. Apakah Ya, kita betul. perlu untuk mengucapkan ini donasinya, jadinya ini uangnya untuk Mika Norman kan enggak ya? Enggak. Gue Nggak tidak usah pernah ya? begitu. Kalian Oh, ini iya. ada-ada aja dah. Ya Nggak udah. pernah. Paling gue Kan pakai buat buat bayar bukber. apartemen gue ntar. Waduh. Buat bukber, bro. Masa harus ditulis sih untuk bayar apartemen tempat tinggal Yudi, Norman, dan Ion gitu. Buset deh. Iya, Iya. betul. Untuk nyewa inti- studio, kayaknya harus dipacing begitu sih. Untuk nyewa studio gitu. Ya, pada Iya. intinya biar konten kita makin bisa Keren, berkreatif lagi, lebih Betul, proper, betul, nggak betul. cuman online gini doang gitu. Betul. Ya tolonglah 1%-2%-nya mah gitu loh. Apalagi ini mau lebaran ya kali kan tidak kali Iya. tidak memberikan. Iya, betul. Kalian aja masih bisa kok nyumbang beli mobil Mercedes, masa kita yang cuma timbang 10.000 nggak bisa sih. Iya, Tahu. karena kan ada itu ya, ada hadis yang menyatakan, bukan hadis ya, malah Quran kan, ya kan, sisakan rezeki kamu 2,5% pada orang yang membutuhkan dan yatim piatu. Istrinya Yudi yatim piatu loh. Gak usah dibawa ke situ dong. Jual nama sih anjing. Aduh, sorry ya untuk istrinya Yudi. Bercanda lah ini, sorry. Iya. Mulut saya emang lagi sampah dari siang ya, sorry. Aduh. Daripada kita di shutdown oleh Bapak Tuhul, mending kita tutup sampai di sini. Gua Norman Karel pamit undur diri. Mau menyumbang 10.000 kepada mereka yang membutuhkan keyboard? Aduh, ya udah gue cuma ini doang, gue mentok anjir, gue Yudi yang pamit mau ini sawerenya 24 jam ya, silakan ntar kalau mau di Ya, Di 7 kali scan-scan 24 jam. Iya, tenang. Nah, Mantap. itu aja. Mantap Yudi. Dan gua Irion yang semakin yakin kalau VOC berhasil mendirikan sebuah wilayah di Indonesia karena ada campur tangan pribuminya sendiri. Thank you. Emang sih. Emang iya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye guys. Bye-bye. Bye. Bisa jadi malah mereka ikut menyumbang. Iya dong. Bukan seru aja. Terima kasih. Mau omset ya. Mau omset.